Selamat datang. Dalam pembahasan kali ini, mari kita sama-sama merenungkan sebuah perjalanan yang sudah pasti akan kita tempuh. Ya, perjalanan menuju keabadian. Pernahkah kita berpikir bagaimana setiap tindakan kita di dunia yang fana ini ternyata menjadi bekal penentu untuk kehidupan kita di akhirat? Nah, kita akan coba menggali jawabannya dari tuntunan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Jadilah engkau di dunia ini seolah-olah orang asing atau seorang musafir. Coba kita resapi nasihat yang sangat mendalam ini yang pernah diberikan kepada Ibnu Umar. Nasihat ini mengajak kita untuk memandang eksistensi kita di dunia ini sebagai sesuatu yang sementara. Ia layaknya seorang perantau atau musafir yang hanya singgah sejenak. Inilah sudut pandang yang akan memandu perenungan kita kali ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Di sini kita akan melihat dunia dari perspektif yang berbeda. Bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sebuah ladang tempat kita bercocok tanam untuk panen yang akan kita tuai di akhirat nanti. Dunia ini kan sering digambarkan begitu memikat ya, manis dan menghijau, indah, dan seringkali penuh dengan godaan. Tapi di tengah semua pesonanya itu, kita diingatkan akan peran kita yang sesungguhnya. Kita ini adalah khalifah, seorang pengganti di muka bumi yang setiap perbuatannya selalu berada dalam pengawasannya. Jadi, poin kuncinya adalah kesadaran bahwa kita di sini bukan untuk menetap selamanya. Ini adalah panggung ujian. Setiap pilihan yang kita ambil, setiap kata yang terucap, setiap tindakan, itu semua ibarat benih yang kita tanam. Pertanyaannya, benih apa yang kita tanam? Dan akan tumbuh menjadi apa kelak? Nah, setelah kita paham hakikat dunia sebagai ladang, sekarang saatnya kita fokus ke intinya. Pertanyaan besarnya, bekal apa yang harus kita siapkan untuk perjalanan agung yang sudah menanti di depan? Inilah pilar-pilar utama yang menjadi bekal kita. Dimulai dari syalat yang menjadi koneksi langsung kita dengan Sang Pencipta. Lalu, zakat dan sedekah, cara kita membersihkan harta sekaligus menunjukkan kepedulian. Kemudian, menjaga lisan, lebih baik berkata baik atau diam. Menjauhi larangannya, dan tak lupa mempererat tali silaturahmi. Ini semua adalah fondasi yang akan menopang kita kelak. Dan dari semua amalan tadi, perlu kita garis bawahi, sholat punya kedudukan yang paling utama. Ia adalah hal pertama yang akan dipertanggungjawabkan di hari perhitungan nanti. Dan ada satu prinsip yang Masya Allah penuh rahmat. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu dapat melenyapkan keburukan-keburukan. Ini adalah sebuah harapan besar kan untuk kita semua. Coba perhatikan betapa kuatnya perumpamaan tentang memberi ini. Orang yang dermawan itu digambarkan seperti memakai baju besi yang lapang. Setiap kali ia memberi, baju itu terasa semakin longgar, memberinya perlindungan dan kelegaan. Sebaliknya, orang yang kikir justru terasa semakin terhimpit, seolah baju besinya semakin sesak setiap kali ia enggan memberi. Sebuah gambaran yang sangat visual tentang kondisi batin kita. Sekarang kita akan membahas dimensi yang lebih dalam dari sekedar perbuatan, yaitu kekuatan yang ada di baliknya. Niat yang tulus dan konsistensi, atau istiqomah yang teguh. Kutipan ini menegaskan sebuah kaidah emas. Nilai dari sebuah amalan itu sangat bergantung pada niatnya. Apapun yang kita lakukan, selama tujuannya adalah untuk mencari ridho Allah, maka hal itu akan mengangkat derajat kita. Jadi, niat itu ibarat ruhnya, nyawa dari setiap perbuatan. Dan ini adalah pengingat yang begitu kuat tentang bahayanya niat yang salah. Lihatlah, 3 amalan yang terlihat begitu agung, berjihad, menuntut ilmu, dan bersedekah, semuanya bisa menjadi sia-sia, bahkan menjerumuskan jika tujuannya hanya untuk pujian manusia. Betapa niat menjadi penentu segalanya. Ini pelajaran yang harus selalu kita ingat. Selain niat, ada yang namanya istiqomah. Apa itu? Istiqomah adalah konsistensi, sebuah kekuatan untuk tetap teguh di jalan ketaatan. Ia digambarkan sebagai prinsip yang menjaga keteraturan segala urusan. Tanpa istiqomah, amalan-amalan kita bisa jadi rapuh dan tidak teratur. Oke, setelah kita memahami bekal apa yang perlu disiapkan, mari kita alihkan pandangan kita kepada tujuan akhir dari perjalanan ini. Dengan dukungan subscribe, like, komen, dan share. Yaitu realitas kematian, kebangkitan, dan hari perhitungan.
Inilah tahapan perjalanan yang tak terhindarkan bagi setiap jiwa. Semuanya dimulai dari kematian, yang datangnya bisa tiba-tiba, tanpa bisa ditunda. Lalu kita akan dibangkitkan, dikumpulkan dalam keadaan seperti semula. Kemudian datanglah saat hisab, hari perhitungan amal, dan diakhiri dengan balasan yang setimpal, surga atau neraka. Disinilah inti dari keadilan ilahi. Pada hari itu, tidak akan ada pengacara atau pembela. Setiap diri kita akan mempertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat di dunia. Amal kitalah satu-satunya saksi yang akan berbicara untuk kita. Sebagai penutup, mari kita kumpulkan semua pemahaman ini menjadi sebuah refleksi pribadi. Sesuatu yang bisa kita bawa dan terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nasihat Ibnu Umar tadi bisa kita rangkum menjadi 3 langkah praktis. Pertama, segerakan kebaikan, jangan pernah menundanya. Kedua, manfaatkan sehatmu sebelum datang sakitmu. Gunakan energi saat ini untuk beramal. Dan yang terpenting, sadari bahwa setiap detik sisa hidup kita adalah kesempatan yang sangat berharga untuk mengumpulkan bekal. Maka, ingatlah selalu pesan ini. Ambillah kesempatan sewaktu sehat untuk waktu sakitmu, dan di waktu hidupmu guna bekal kematianmu. Ini adalah sebuah seruan untuk bertindak sekarang juga, karena waktu adalah modal kita yang paling berharga dan tak akan pernah bisa kembali. Maka, pertanyaan terakhir ini saya tujukan bukan hanya untuk Anda, tetapi juga sebagai pengingat keras untuk diri saya sendiri. Dengan kesadaran bahwa waktu terus berjalan tanpa menunggu, jika engkau bersore-sore, jangan menanti pagi. Pertanyaannya, bekal apa yang sesungguhnya telah kita siapkan untuk perjalanan yang abadi nanti? Semoga kita dapat merenungkannya bersama.